Nah, kita kan lagi mancing ya sama Lingsang Sekuat. Nanti channelnya saya kasih di deskripsi. Tuh di depan. Bentar di depan sekali. Nggak jelas ya. Tuh dia nolek sini. Semoga kalian bisa lihat ya. Di kamera nggak kelihatan ini. Nanti saya visualisasikan itu dan saya kasih namanya. Tuh di ini. Tuh pas di sini. Lagi santuy. Bentar kok nggak bisa. Waduh, error HP-nya. Error HP-nya boleh lah juga. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena supranatural, fenomena spiritual yang ada di Indonesia, di seluruh dunia tentunya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Pertama-tama saya menyampaikan bela sungkawa dan turut prihatin atas bencana yang menimpa Lumajang kemarin sore sekitar pukul 3, yaitu erupsi Gunung Semeru dan banjir bandang di daerah Lumajang. Semoga saudara kita yang ada di sana bisa mendapatkan ketenangan dan ketabahan menghadapi situasi ini, dan semoga bencana segera berlalu dan kita dapat melaksanakan kembali aktivitas seperti biasa. Kali ini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan makhluk penyuka bangkai ikan, yaitu kami kenal dengan istilah senggugu. Dikenal dengan nama senggugu karena memiliki bau seperti bunga senggugu yang biasanya bunganya seperti ini, dan digunakan untuk keperluan herbal seperti untuk mengobati penyakit kencing, terus juga digunakan untuk berbagai jenis penyakit-penyakit tertentu, dan bisa kalian cek di Google tentang obat herbal daun senggugu atau bunga senggugu. Yang perlu kalian ketahui bahwa makhluk ini ada dua suku. Pertama, mereka yang menghuni pepohonan, pohon-pohon besar dan rindang, juga yang suka bermukim di pinggiran sungai dan sering disalahartikan sebagai hantu banyu kalau di istilah masyarakat Sumatera ya, atau hantu air karena memiliki ciri fisik yang hampir sama. Juga sering disalahartikan sebagai masumai juga karena ciri fisiknya yang hampir sama, dan juga kebiasaan dia untuk menampakkan diri sebagai orang yang dikenal dan suka menggoda orang tersebut. Bahkan terkadang mereka suka membuat bingung dan menculik orang-orang, terus mereka taruh di atas pohon. Itu yang sering dilakukan oleh senggugu. Konon makhluk ini sering terlihat di kawasan hutan dan sungai Sumatera, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga telah tersebar ke daerah lain di Indonesia. Hal ini beralasan karena nenek moyang kita zaman dahulu senang menangkap makhluk-makhluk ini untuk berbagai keperluan, seperti untuk ilmu kebatinan, media pelacak orang hilang, hingga menjaga kebun. Namun, karena masa-masa terus berganti, orang-orang mulai meninggalkan kebiasaan dan adat budaya masa lalu dari nenek moyang,
maka makhluk ini pada akhirnya kembali hidup bebas dengan cara mereka sendiri dan dengan pola hidup mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun tersebar luas di Indonesia, bahkan kemungkinan mereka ada di seluruh Asia Tenggara. Kebiasaan senggugu pohon. Biasanya senang menghuni pohon-pohon besar yang akarnya menjuntai diterpa sedikit sinar matahari dan rimbun. Juga senang menghuni rumpun-rumpun bambu yang ada di kebun-kebun. Hal ini lantaran dulu mereka sering diletakkan pos jaganya di rerumpunan pohon bambu oleh nenek moyang kita. Itu sebabnya di kebun-kebun itu sering kita lihat ada rumpun-rumpun bambu, dan biasanya di sekitar rumpun bambu akan kalian rasakan bahwa ada sekelompok makhluk gaib atau ada suatu energi yang bermukim di situ. Senggugu ini senang memakan makanan yang tertinggal di bawah pohon tempat mereka tinggal. Bangkai-bangkai hewan atau telur-telur busuk, bahkan air seni anak kecil. Itu sebabnya kita dulu dilarang keras mengencingi pohon-pohon ketika kita masih anak-anak. Nggak cuma anak-anak sih, kita juga yang sudah dewasa juga kan kurang sopan lah ya kalau kita membuang air kecil di pepohonan-pepohonan seperti itu ya. Selanjutnya senggugu sungai. Biasanya menghuni akar-akar pohon besar di pinggiran sungai. Apalagi jika akar tersebut bersilangan seperti ini atau bertumpuk-tumpuk seperti ini. Dan arus air berputar melalui akar pohon itu yang ada di dalam air. Jadi begitu kalian lihat ada pohon di sungai, terus air berputar di situ. Nah, biasanya mereka akan tinggal di situ. Apalagi kalau misalnya banyak akar-akar pohon di sekitar situ yang besar-besar dan bersilang-silangan gitu. Selain akar pohon, makhluk ini juga senang bermukim di antara pohon bambu atau pohon aren di sekitar daerah sungai. Alasannya juga sama seperti itu tadi, karena lebih sejuk dan kurang terpaan sinar matahari, sama seperti senggugu pohon tadi. Mereka senang memakan bangkai-bangkai ikan, tapi tidak untuk bangkai hewan lain. Jadi hanya ikan saja. Untuk senggugu sungai itu hanya ikan saja. Itu sebabnya banyak para pemancing yang sering diganggu oleh makhluk ini karena ia tertarik dengan bau amis ikan yang didapat oleh pemancing. Kebetulan saya juga sering menjadikan kehadiran makhluk ini sebagai pertanda saat saya sedang memancing ya bersama teman-teman, seperti yang saya tunjukkan di video itu. Ada kemungkinan jika dia nongol, ini menurut versi saya. Pertama, tempat itu pasti banyak ikannya. Yang kedua, sekitar tempat itu pasti sudah pernah disetrum atau diracun beberapa jam sebelumnya, karena pasti banyak bangkai-bangkai ikan yang tidak terambil oleh para pelaku tadi lalu mengambang dan memenuhi tempat itu, memunculkan bau amis dan mereka senang dan memakannya. Seperti itu, kebanyakan dan ya. Jadi saya bisa memperkirakan boncos atau tidaknya waktu mancing jika saya sudah mengetahui posisi mereka. Dan juga saya juga suka mencari informasi dari mereka yang mau diajak berbicara mengenai umpan apa aja nih yang kira-kira paten untuk mendapatkan ikan di sini. Karena saya berpikir seperti ini, mereka tinggal di situ, mereka sering melihat para pemancing lain di situ, mereka sering lihat siapa sih yang paling banyak dapatnya, umpannya seperti apa gitu yang dipakainya. Jadi kan kita ada timbal balik nih. Jadi saya juga menjanjikan kepada dia kalau misalnya saya dapat banyak ikan, saya kasih ini satu. Karena sebetulnya makhluk gaib itu hanya cukup satu saja, itu sudah kenyang mereka. Dan kita tidak bisa membayangkan cara mereka makan bagaimana ya. Mereka hanya memakan sebagian besar energi yang dihasilkan oleh suatu makhluk hidup yang telah mati. Jadi bangkai ikan tadi. Itu seperti itu. Bukan berarti saya memberi mereka makan, tapi saya menghargai karena informasi yang dia berikan kepada saya. Dan tidak pernah saya memancing informasi yang mereka sampaikan salah, karena itu tadi mereka juga butuh kan. Wah, kalau misalnya orang ini dapat, itu pikiran saya ya. Kalau misalnya orang ini dapat pasti saya dikasih, ya gitu. Jadi dia baik kok seperti itu. Dan juga karena sering banget saya ke situ dan ketemu mereka biasanya sudah saling berkomunikasi satu sama lain, memberi kabar kepada yang lain bahwa oh orang ini baik nih, mau kasih makan kita kalau kita kasih informasi tentang umpan apa dan di mana tempat ikan-ikan yang paling banyak. Nah,
seperti itu. Tapi biasanya ada juga jin-jin yang jahil dan suka menyesatkan. Seperti dia ngomong, wah di sini ada barang nih, kamu harus menggunakan darah anjing, kamu harus menggunakan darah ayam untuk mengambilnya daripada kamu mancing ikan. Nah, seperti itu. Dan saya tidak pernah menggubrisnya, saya iyain aja, saya kasih nih sebatang rokok untuk kamu daripada kamu banyak ngomong gitu. Jadi sudah. Sering banget pokoknya. Bukan sering juga, tapi malahan sering banget. Banyak yang seperti itu, jin-jin itu. Nah, kembali ke senggugu ini, kebanyakan dari senggugu karena mereka merupakan makhluk-makhluk yang lebih primitif ya, dan mungkin pernah diajari sopan santun, jadi mereka berbicara dengan sopan, tapi tetap saja karena mereka makhluk-makhluk yang notabene primitif, jadi kita juga yang harus menyesuaikan diri. Untuk kalian yang punya kemampuan metafisik ya, buat awam tidak apa-apa, nggak masalah, yang penting mancing aja lah, dapat ikan pakai umpan yang bagus, bawa pulang, oke, mantap, selesai gitu. Di samping saya ini dari tadi berdiri gambar dari visualisasi yang saya tangkap waktu saya memancing tadi. Saya visualisasikan prosesnya melalui video pertama tadi. Nah, kebetulan itu wajahnya itu harusnya berwarna merah karena saya tidak memiliki pewarna berwarna merah. Saya hanya memiliki stabilo berwarna oranye, jadi saya buat oranye aja lah, palangan nggak apa-apa lah gitu. Dan juga makhluk ini itu sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu dan dia memiliki rambut yang panjang seperti miliknya Sarina, tapi nggak panjang amat ya. Nah, karena memiliki rambut yang panjang, dia sering disalahartikan sebagai hantu banyu karena sering bermukim di sungai. Wajahnya seperti kera, tapi lebih seperti bilangnya itu humanoid ya, atau makhluk purba, seperti itu wajahnya, dan berwarna merah tadi. Terus juga sering berdiri dengan kaki yang terbalik, dengan telapak kaki yang terbalik seperti di gambar itu, kakinya seperti itu terbalik. Nah, karena kaki yang terbalik, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah masumai, tapi maaf, selain masumai, senggugu juga memiliki posisi kaki yang terbalik karena yang saya tahu itu digunakan untuk melompat. Jika ada pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Silakan kalian berkarya di situ, memberikan pendapat, ulasan, berikan komentar-komentar yang positif, terus juga yang bisa membangun kita semua. Karena tujuan saya membangun channel ini untuk memberikan manfaat, bukan untuk mencari subscriber saja atau ingin viral atau sejenisnya. Seperti itu. Insya Allah hanya Tuhan yang tahu hati saya gimana. Baiklah, ini sisi positif yang bisa kita ambil dari adanya makhluk seperti ini. Pertama, makhluk-makhluk seperti jin itu sebenarnya diciptakan oleh Allah, dihadirkan ke hati manusia, dihadirkan ke visualisasi mata manusia dan batin manusia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa benar Allah itu ada, Tuhan itu ada, menaungi kita semua, adanya hal-hal yang gaib seperti itu. Dan untuk senggugu sendiri ini biasanya digunakan untuk mencari jasad orang hilang, bukan mencari orang hilangnya ya, tapi jasad orang hilang, karena kepiawaian mereka mencari bangkai tadi. Jasad yang sudah meninggal itu bisa mencarinya, bisa menggunakan senggugu ini tadi, itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi sekarang kan teknologi sudah maju, kita bisa menggunakan banyak hal seperti itu. Jadi, biasanya kan sering kalau kalian di sungai itu jasadnya atau jenazahnya orang yang meninggal tenggelam itu sering kalian temui di akar-akar pohon tersangkut, terus juga dia nggak lari kemana-mana, terus timbul kemudian hari seperti itu. Nah itu insya Allah atas izin Allah
mereka juga berpartisipasi untuk mengangkat jenazah itu, jenazah orang yang hilang tadi. Itu yang sering dilakukan oleh nenek moyang, mencari orang hilang menggunakan jasa dari kepiawaiannya si Senggugu ini tadi. Jadi mana saja yang bisa kita ambil sisi positifnya tentang tanda-tanda alam, tentang apapun yang diberikan Allah kepada kita melalui serangkaian misteri yang ada di sekitar kita ini. Dan semoga apapun yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan insya Allah ke depan saya akan lebih bagus lagi cara berbicaranya dan mengonten. Sekian dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh mengenai makhluk legenda ini ya, makhluk legenda, silakan kalian komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan inilah sebelum pukul 3.